Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfiah Asila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membagikan materi pembelajaran tentang teks iklan, di mana materi ini akan teman-teman temui di kelas 12 SMA. Ayo kita sama-sama simak videonya. Yang pertama, teman-teman harus tahu, apa itu teks iklan? Teks iklan merupakan media yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat yang disajikan dengan menarik, untuk memengaruhi masyarakat agar mengenali, membeli, atau menikmati barang atau jasa yang dipromosikan. Teks iklan tidak hanya mengenai hal komersial saja ya teman-teman, tetapi juga dapat berisi layanan masyarakat. Kemudian, ada juga syarat dari teks iklan. Nah, teman-teman, ketika kita mau menyusun atau membuat teks iklan, teman-teman harus tahu ada 4 syarat yang penting harus kita kenali dalam teks iklan. Yang pertama, menimbulkan rasa ingin tahu, mencoba, memiliki, dan isinya tidak boleh menyesatkan. Syarat yang kedua, harus singkat, jelas, padat, serta mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan, menarik, dan logis. Kemudian syarat yang keempat, harus jujur, objektif, dan tidak menyinggung pihak lain. Nah, sampai sini teman-teman paham kan apa saja sih syarat-syarat dari teks iklan? Selanjutnya, ada juga fungsi dari teks iklan. Nah, di sini kakak paparkan ada 3 fungsi ya teman-teman. Yang pertama, teks iklan berfungsi sebagai informasi atau menyampaikan info produk baru, ciri-ciri, dan lain-lainnya. Kemudian fungsi teks iklan yang kedua, yaitu berfungsi sebagai reminder atau mengingatkan konsumen mengenai suatu produk agar selalu menggunakan produk tersebut. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai persuasi atau mengarahkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, sampai sini teman-teman paham? Oke, selanjutnya ada tujuan dari teks iklan. Nah, jadi dalam pembuatan teks iklan ini pasti memiliki tujuan ya teman-teman. Di sini kakak paparkan 3 tujuan dari teks iklan. Yang pertama, bertujuan memperkenalkan suatu produk kepada calon konsumen. Yang kedua, bertujuan mengingatkan calon konsumen agar selalu menggunakan produk tersebut. Kemudian yang ketiga, bertujuan memengaruhi calon konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Nah, setelah membaca atau menyimak fungsi dan juga tujuan dari teks iklan, kalian pasti berpikir, ini isinya hampir sama ya? Nah, iya teman-teman, memang isinya hampir sama. Tetapi secara mendasar, teman-teman harus tahu apa itu fungsi dan apa itu tujuan. Selanjutnya, ada struktur teks iklan. Nah, di sini ada 3 struktur teks iklan, teman-teman. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini terletak di bagian paling atas iklan. Namun, tidak semua iklan mencantumkan orientasi, karena sebagian iklan meletakkan nama produk di bagian atas. Kemudian yang kedua, tubuh iklan. Nah, tubuh iklan ini berisikan nama produk barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, tubuh iklan juga ini dia berisikan deskripsi mengenai produk atau barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, biasanya pada bagian ini tuh ditulis dengan menarik serta menyertakan cara memperoleh produk tersebut. Tidak lupa pula untuk mencantumkan slogan dari produk atau barang yang ditawarkan. Kemudian, struktur yang ketiga yaitu ada justifikasi. Nah, justifikasi ini mencantumkan alat atau nomor yang dapat dihubungi. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan.
Nah, jadi teman-teman kalau mau menyusun atau membuat teks iklan, kita harus mengenal dulu apa saja kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks iklan. Yang pertama di sini ada penggunaan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini berisi ajakan atau anjuran yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau menerima atau menjalankan hal yang ditulis oleh penulis. Kemudian, yang kedua, penggunaan kalimat slogan. Nah, penggunaan kalimat slogan ini sangat diperlukan agar iklan menjadi menarik dan mencolok, sehingga mudah diingat oleh pembaca. Nah, ini juga bisa menjadi ciri khas dari suatu produk atau barang yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan subjek orang pertama. Menggunakan subjek orang pertama jamak atau tunggal, contohnya menjadi kami, saya, atau aku untuk mengganti pihak atau pelaku yang memasang iklan. Sampai sini teman-teman paham kan apa saja kaidah kebahasaan dalam teks iklan? Kemudian ada menulis teks iklan. Nah, di sini kakak akan memberikan beberapa susunan atau tata cara untuk menulis teks iklan. Nah, jadi yang pertama, teman-teman harus menentukan judul teks iklan. Teman-teman menentukan judul yang menarik karena judul dapat membangkitkan keingintahuan sasaran iklan. Kemudian yang kedua, teman-teman menyusun kerangka teks iklan. Jadi, sebelum kalian membuat secara menyeluruh, teman-teman harus menyusun dulu kerangka teks iklan agar kalian dapat dengan mudah menyusun isi teks iklan dengan tepat dan efisien. Kemudian yang ketiga, membaca dan meneliti kembali teks iklan. Nah, jadi setelah teman-teman menyusun kerangka teks iklan, teman-teman membaca kembali dan meneliti teks iklan yang telah kalian rangka. Kemudian teman-teman boleh tuh memperbaiki teks iklan jika terdapat kesalahan di dalamnya. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan objek teks iklan. Nah, objek yang dimaksud di sini adalah berupa barang, jasa, atau kegiatan yang teman-teman tawarkan dalam iklan. Kemudian yang kelima, menentukan media dan bentuk pemasangan teks iklan. Nah, jadi teman-teman harus menentukan juga sasarannya siapa, kepada siapa, usia berapa, kemudian medianya, tempatnya mau dipasang di mana, misalnya seperti spanduk atau akan dipasang di media sosial. Sebentar kakak berikan contohnya. Dan juga daya pikat yang akan digunakan dalam iklan. Kemudian yang terakhir, mencatat isi pesan yang akan disampaikan. Nah, isi yang akan disampaikan ini harus jujur dan menarik, serta jelas dan tidak bertentangan dengan produk lain. Jadi, sangat dilarang keras untuk teman-teman jika menulis teks iklan, kemudian menyinggung iklan dari produk dari iklan lain. Nah, jadi teman-teman harus bisa jujur dan mempunyai ide, kreativitas yang tinggi untuk memiliki iklan yang menarik. Kemudian ada tahap menyunting teks iklan. Nah, menyunting ini merupakan kegiatan untuk memperbaiki teks iklan agar dapat menghasilkan teks iklan yang baik dan menarik sebelum dipublikasikan. Nah, terdapat dua hal yang dapat kita lakukan dalam kegiatan menyunting teks iklan. Yang pertama yaitu redaksional. Nah, redaksional ini berkaitan dengan kebahasaan seperti ejaan, diksi, dan kalimat. Jadi teman-teman di sini diperhatikan tipografi atau penulisannya ya. Kemudian substansional. Substansional ini berkaitan dengan isi dan data iklan. Oke, baik. Selanjutnya di sini kakak akan menampilkan tutorial pembuatan teks iklan dalam bentuk poster yang dimana yang kakak gunakan di sini menggunakan aplikasi Canva. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini dari web atau mendownload aplikasinya secara gratis di App Store atau Google Play Store. Nah, di sini sudah menampilkan beranda dari aplikasi Canva.
teman-teman bisa memilih ujung kanan atas yaitu Create a Design. Nah, di sini saya memilih template atau size atau ukuran poster portrait. Nah, di sini akan langsung ditampilkan blank space atau lembaran kosong yang ukurannya kita sudah pilih tadi ya. Tadi teman-teman juga bisa meng-adjust atau mengatur sendiri ukurannya. Oke, di sini saya langsung menggunakan template saja ya teman-teman. Nah, di sini saya menambahkan sedikit gambar mengenai produk yang saya tawarkan. Di sini saya akan menawarkan sebuah jam tangan, sepasang jam tangan ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan produk apa yang kita jualkan, produk apa yang akan kita tawarkan. Nah, di sini saya menawarkan produk jam tangan. Nah, ini judulnya harus terpampang jelas. Nah, ini merupakan nama produk ya. Jadi ini bisa masuk dalam bagian tubuh iklan. Nah, di sini saya menyertakan juga kontak person atau kontak yang bisa dihubungi untuk pemesanan produk yang saya tawarkan. Nah, ini masuk ke dalam bagian justifikasi ya teman-teman. Nah, di sini saya memasang nomor WhatsApp dan juga sosial media saya. Nah, seperti itu teman-teman contohnya. Oke. Nah, kemudian ini di slide berikutnya ada contohnya. Nah, ini yang di sebelahnya ada contoh produk makanan ya. Nah, di sini tubuh iklannya itu ada slogannya juga. Nah, ada slogan, ada judul, ada justifikasi, dan juga ada deskripsi dari produk yang saya jualkan. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.